Halo guys, kembali lagi di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan film berjudul Leo. Film ini menceritakan seorang gangster yang sudah hidup tenang bersama keluarganya, tetapi musuh lamanya muncul di kehidupannya, sehingga membuatnya kembali menjadi gangster yang mematikan. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Di awal film terlihat sekelompok penjahat menjalankan tindakan kriminal mereka, di mana mereka disewa untuk membunuh seorang kolektor atau Pak Camat. Mereka beraksi tanpa belas kasihan. Di sisi lain, di daerah bersalju, sebuah ketakutan menghantui warga masyarakat. Seekor binatang buas jenis hiena melawan dengan amukan yang mencekam, menyerang siapa saja yang berani menghadangnya. Rasa cemas pun merajalela di pagi yang membeku. Namun dalam suasana yang semakin mengancam, cerita ini membawa kita pada seorang pria yang akan menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Namanya adalah Parthiban. Saat itu Parthiban tengah mengantar anaknya ke sekolah. Dalam rutinitas harian yang biasa-biasa saja, tiba-tiba teleponnya berdering. Seorang pria bernama Joshi, seorang polisi hutan, menghubunginya. Joshi meminta Parthiban untuk menjinakkan hiena yang sedang meneror daerah tersebut. Tanpa ragu, Parthiban segera bergegas menuju lokasi. Dengan kepandaian dan keberanian, Parthiban berhasil menjinakkan binatang buas itu, memulihkan kembali ketenangan di daerah tersebut. ஏம் பண்ணாதீங்க ஏனா ஜம்ப் பார்ட்டிபன் Setelah kejadian itu, Parthiban kembali mengelola bisnis kedai kopinya dengan penuh semangat. Kehidupannya terlihat bahagia. Ia tinggal di sebuah rumah mewah, memiliki istri cantik bernama Satya dan dua anak yang ceria, Sidhu dan Cintu. Di saat-saat seperti ini, Parthiban ingin memberikan hadiah spesial untuk keluarganya. Ia mengajak mereka berlibur untuk menikmati pemandangan pegunungan bersalju yang indah. Mereka juga berkunjung ke tempat di mana Parthiban pernah menjinakkan binatang hiena, dengan niat mengadopsi binatang itu dan memberinya nama Subramani. Keluarga Parthiban benar-benar menikmati momen kebahagiaan ini. Sementara itu di tempat lain, sekelompok penjahat yang baru saja membunuh Pak Camat kini merasa tertipu oleh orang yang memerintahkan tindakan mereka. Mereka sekarang terancam oleh polisi yang telah mengetahui identitas mereka. Dalam keputusasaan, mereka bersembunyi di sebuah daerah dekat tempat tinggal Parthiban dengan niat untuk melancarkan aksi kejahatan mereka pada malam hari yang gelap. Ketika malam tiba di saat Parthiban sedang mendongeng, saat yang sama sekelompok penjahat merencanakan perbuatannya yang ganas. Mereka menghabisi seorang dokter hewan yang sedang melintas di jalanan gelap, lalu membuang mobilnya ke jurang. Pin number. எனக்கு வேற என்ன சொல்றதுனே புரியலப்பா. Sehingga ledakan mobil itu membuat Parthiban yang sebelumnya terlelap dalam mimpi tiba-tiba terbangun dari tidurnya.
Keesokan paginya, Parthiban yang baru saja menghadiri pernikahan salah seorang karyawannya mendapatkan informasi tentang ledakan misterius semalam. Dia mendengar kabar bahwa ledakan itu terjadi pada sebuah mobil, dan pemilik mobil tersebut telah dibunuh oleh sekelompok penjahat yang kejam. Tanpa ragu, Parthiban segera mengikuti rekannya Joshi ke tempat kejadian untuk memeriksa kondisi korban. Dalam kedai kopi yang tenang, Parthiban duduk termenung, memikirkan pembunuhan yang telah ia dengar semalam. Kedamaian tempat tersebut tiba-tiba terguncang oleh sebuah kejadian yang menggemparkan. Pada malam itu, saat Parthiban sedang bermain bersama anaknya dan hendak menutup kedai kopi karena sudah larut malam, seorang anggota kelompok penjahat tiba-tiba masuk ke kedai tersebut. Parthiban sudah berulang kali menegur orang tersebut, mengingatkannya bahwa kedai sudah tutup. Namun dia tetap memaksa Parthiban membuatkan coklat kopi. Saat itulah salah satu karyawan Parthiban, seorang wanita bernama Shruti, hendak pulang. Parthiban yang tidak mau mengambil resiko lebih lanjut, dengan cepat memberikan isyarat kepada Shruti untuk pergi menjauh. Namun sebelum Shruti bisa melarikan diri, penjahat tersebut menahan tangannya dengan keras. Parthiban yang terdesak tanpa pilihan lain segera mengambil beberapa lembar uang dari laci kas untuk membebaskan pegawainya. Tidak lama kemudian, Parthiban yang terpaksa membuatkan kopi tiba-tiba melihat sekelompok penjahat lainnya masuk ke dalam kedai. Mereka langsung mengambil uang yang ada di meja dan memerintahkan teman mereka untuk segera pergi, karena urusan mereka telah selesai. Namun penjahat tersebut meminta agar rekaman CCTV dihapus sebelum mereka pergi. Tetapi belum sempat mematikan CCTV, Parthiban melihat dengan marah bagaimana pegawainya dilecehkan oleh penjahat tersebut. Parthiban yang penuh amarah, tanpa ragu lagi mengambil teko kopi dan melemparkannya ke wajah penjahat. Sehingga hal ini menjadi pemicu pertempuran sengit yang tak terhindarkan. Parthiban bertarung dengan gigih melawan kelompok penjahat tersebut, hingga akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Namun kemenangan Parthiban ini tidak berakhir dengan kebahagiaan. Parthiban segera ditahan dan harus menunggu proses pengadilan. Saat di pengadilan, jaksa penuntut mempertanyakan kemampuan luar biasa Parthiban yang mampu menembak dengan tepat sasaran. Hal ini membuat Parthiban harus menjalani ujian di hutan sebagai bukti untuk pengadilan selanjutnya. Sementara itu, di tempat lain, istri dari penjahat yang telah tewas memiliki niat yang kuat untuk membalaskan dendam. Di pengadilan selanjutnya, setelah kasusnya diteliti secara menyeluruh, Parthiban akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Namun, kebebasan ini justru membuat Parthiban menjadi trauma, takut, dan gelisah. Rasa ketakutan itu menguasainya hingga ia lebih suka bersembunyi di dalam rumahnya daripada keluar. Hari demi hari berlalu, kecemasan yang mendalam terus menggelayutinya, membuatnya enggan melangkah keluar. Namun saat kebutuhan mendesak, Parthiban memutuskan untuk membawa keluarganya ke pasar. Namun tanpa diduga di tengah keramaian pasar, justru Parthiban diserang oleh sekelompok penjahat yang memiliki niat balas dendam atas kematian teman mereka. Meski berhadapan dengan musuh yang lebih banyak, Parthiban yang berani berhasil menghabisi mereka satu persatu.
Kejadian itu membuat Partiban akhirnya memutuskan untuk mencari perlindungan dari polisi. Ia mengajukan permintaan agar polisi mengirimkan seorang anggota untuk menjaga rumahnya. Namun yang diutus adalah seorang polisi tua bernama Napoleon. Keesokan harinya, Partiban kembali ke kedai kopinya dan mulai merencanakan masa depannya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang yang tanpa izin memotret dirinya. Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada seorang bernama Harrod. Lebih mengejutkan lagi, foto tersebut segera dicocokkan dengan lukisan lama yang selama ini disimpan. Wajah Partiban di dalam foto sangat mirip dengan wajah Leodas, pria dalam lukisan itu. Lalu Harrod segera memberitahu kakaknya Antonidas tentang temuannya yang mengejutkan ini. Melihat kemiripan antara wajah Partiban dengan wajah Leodas, Antoni dan anggotanya segera bergegas menuju kedai kopi Partiban. Pagi itu ketika Partiban berada di kedainya, pegawainya memberitahunya bahwa ada seorang yang mencurigakan duduk di halaman belakang. Pria itu adalah Antoni. Namun Partiban merasa aneh karena ia dikira telah mengenal Antoni dengan baik. Antoni memanggil Partiban dengan nama Leo, mencoba memancing kenangan lama mereka. Partiban bahkan diperlihatkan sebungkus rokok untuk mengingatkan dirinya pada masa lalu. Namun ia tetap bersikeras bahwa ia bukan Leo. Kemudian malam itu Partiban diberitahu tentang Antoni yang pernah datang di kafenya. Antoni adalah pemilik perusahaan tembakau terbesar, memiliki seorang anak laki-laki bernama Leodas. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa Leodas telah meninggal dalam kebakaran pabrik. Namun ada yang meyakini bahwa ia masih hidup. Yang membuat situasinya semakin aneh, Leodas memiliki kemiripan wajah dengan Partiban sendiri. Namun Partiban dengan tegas mengatakan bahwa ia dibesarkan di panti asuhan dan bukanlah Leodas. Malam itu Partiban bercerita kepada istrinya bahwa sejak pertemuannya dengan Antoni, ia merasa ada yang mengawasi rumahnya, membuatnya semakin gelisah. Keesokan paginya Partiban meminta istrinya untuk pergi ke apotek dan membelikan obat penenang. Namun dalam perjalanan pulang, istrinya diserang oleh seseorang. Tiba-tiba Antoni muncul dan menyelamatkan Satya. Setelah menyelamatkan Satya, Antoni berbicara pelan, mengungkapkan bahwa ia adalah kakek dari Cintu, cucunya, dan ayah dari suaminya, Partiban. Tidak hanya itu, Antoni juga memberitahu Satya bahwa Partiban adalah seorang pembunuh yang kejam. Tidak sampai di situ juga, Antoni juga mengirim orang-orang untuk mengikuti Satya, membuat Satya merasa takut. Satya segera memberitahu Partiban tentang semua yang terjadi. Partiban yang merasa istrinya dalam bahaya, segera berlari pulang bersama anak laki-lakinya, khawatir ada yang terjadi pada Satya. Di momen itu Partiban sangat marah kepada Pak Polisi tua karena tidak ada di rumah saat mereka membutuhkannya. Malam itu Satya masih terganggu oleh omongan Antoni yang menghantuinya hingga ke dalam mimpinya. Ia melihat wajah suaminya seperti seorang penjahat dalam mimpi tersebut. Sementara itu, Joshi terus mencari fakta-fakta tentang Leodas hingga akhirnya menuju penjara Simla untuk menemui seseorang bernama D'Souza yang konon mengetahui kisah Leodas dengan sangat detail. Satya yang terpaksa berbohong kepada suaminya bahwa ia berada di kantor pusat sebenarnya terbang ke India Selatan untuk mencari kebenaran tentang Partiban. Setelah berjumpa dengan D'Souza, Joshi segera menunjukkan sebuah foto Partiban dan meminta D'Souza untuk menceritakan apakah pria itu Leo atau bukan, serta bagaimana kisahnya. Pada awalnya D'Souza enggan untuk berbicara,
tetapi Josie bersikeras akan membantunya mengurangi hukumannya. Akhirnya De Souza mulai menceritakan ceritanya. Pada tahun 1999, Das NCO adalah pabrik tembakau yang paling berkembang di Andhra Pradesh. Namun sebenarnya pabrik itu hanyalah kedok untuk menjalankan bisnis ilegal. Pabrik itu dipimpin oleh Anthony, seorang pria yang sangat kejam dan tidak segan-segan untuk membunuh. Namun dia juga memiliki kepercayaan tahayul yang kuat. Sebelum memulai bisnis ilegalnya, Anthony selalu melakukan ritual pengorbanan. Dia percaya bahwa perkembangan bisnisnya tergantung pada ritual pengorbanan yang dia lakukan. Ritual ini melibatkan pengorbanan hewan seperti kambing, sapi, namun juga pengorbanan manusia. Anthony memiliki seorang adik bernama Harrod, satu-satunya orang yang dipercayai oleh Anthony. Harrod pergi ke Kanada untuk belajar, tetapi di sana ia berkenalan dengan kartel narkoba dan memperluas bisnisnya hingga ke luar negeri. Ia bermimpi menjadikan Das NCO sebagai kartel narkoba nomor 1 di dunia. Harrod menciptakan narkoba bernama Datura yang ditanam di tengah tembakau dan mulai memproduksinya. Datura ini lebih mematikan daripada kokain, dan permintaan terhadapnya lambat laun semakin meningkat. Namun pada saat yang sama, informasi tentang Datura bocor ke Badan Pengawasan Narkoba oleh beberapa anak buah Harrod sendiri. Lalu Harrod tanpa ragu membunuh mereka yang ia curigai telah membocorkan informasi, tanpa ampun dan belas kasihan. Meskipun Anthony dan Harrod mengelola bisnis tingkat atas, mereka masih membutuhkan seseorang yang dapat dipercayai dalam operasional lapangan, dan orang itu adalah Leo Das, anak laki-laki Anthony. Leo Das adalah seorang pemuda yang diandalkan untuk menjalankan bisnis di bagian lapangan, tidak gentar menghadapi bahaya yang mengancamnya. Dengan keberaniannya yang tak tergoyahkan, dia berhasil mengirimkan 2 ton Datura tanpa kendala apapun. Segala hal yang telah dia lakukan semata-mata demi kelancaran bisnis ayahnya, Anthony. Namun di tengah kesuksesan bisnis Anthony, ternyata ritual pengorbanan manusia yang dilakukan oleh Anthony tidak berhenti. Selama 2 tahun, Anthony mencari horoskop unik yang dia yakini akan membawa kemakmuran besar bagi pabrik tembakau dan bisnisnya. Sayangnya dari semua horoskop yang dia telusuri, hanya 2 nama yang muncul, yaitu Leo dan Elisa. Tidak ada pilihan lain. Elisa adalah saudara kembarnya Leo. Anthony pun berteriak histeris saat menyadari bahwa dia harus memilih di antara Leo dan Elisa untuk dijadikan tumbal. Pada saat pesta perayaan atas pengiriman 2 ton narkoba, tiba-tiba bubuk Datura dilemparkan ke arah Leo dan Elisa, sehingga membuat keduanya pingsan. Begitu Leo tersadar, ia mendapati dirinya terikat di kursi dan dia diberitahu bahwa Elisa, saudara kembarnya, harus dikorbankan. Leo menyayangkan keyakinan ayahnya yang masih percaya terhadap hal-hal takhayul dan ahli nujum. Bahkan kematian ibunya juga terkait dengan ritual pengorbanan Anthony. Saat itulah Leo memohon agar Elisa dilepaskan. Namun Anthony tidak menghiraukannya dan tetap memilih Elisa untuk dijadikan tumbal. Leo tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja. Dengan tekad bulat, Leo mencoba berjuang untuk menyelamatkan saudara kembarnya dari nasib tragis yang telah diatur oleh ayah mereka. Leo yang melihat Anthony menghunus pedang hendak mengeksekusi Elisa, dengan kemarahannya, Leo menghancurkan kursi yang mengikat tubuhnya dan segera menyerang Anthony, berjuang untuk menyelamatkan Elisa, dan terjadilah pertempuran yang luar biasa. Dalam keadaan emosi yang membara, Leo tidak hanya melawan musuhnya, tetapi juga membakar pabrik yang telah menjadi penyebab keluarganya tega menumbalkan anak-anaknya. Api pun berkobar hebat, menciptakan suasana kekacauan di sekeliling mereka. Namun di tengah-tengah kekacauan tersebut, Elisa yang telah tertangkap akhirnya tewas di tangan Harrod. Leo berusaha sekuat tenaga untuk menolongnya, tetapi nyawa Elisa tidak bisa diselamatkan. Hatinya hancur melihat kembarannya menghembuskan nafas terakhir. Leo yang tidak bisa menahan kesedihannya bersiap-siap untuk membalas dendam atas kematian Elisa. Namun pada saat yang sama, Anthony menembaknya dengan tiba-tiba. De Souza yang menjadi saksi bisu atas pertarungan ini melihat Leo pingsan dan tewas di depan matanya. Begitulah De Souza bercerita. Ketika Josie menunjukkan foto Parthiban sekali lagi, De Souza tetap kukuh dalam keyakinannya bahwa orang itu bukanlah Leo.
Sementara itu, Satya diperlihatkan foto-foto dan dokumen semasa kecil Parthiban. ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எடுத்தது இது நான் உங்களை அண்ணனா நினைச்சு கேட்கிறேன். செஞ்சிடுவோம். Selepas pulang, Parthiban melihat dokumen tentang pencarian dirinya yang lupa disimpan istrinya. Parthiban pun menyesali perbuatan istrinya yang mencurigainya, yang mencoba membuktikan apakah dirinya benar-benar Parthiban atau orang lain. Namun Satya dengan lembut menjelaskan bahwa tindakannya hanya untuk mencari fakta tentang suaminya, bukan karena kurangnya kepercayaan. Dia hanya ingin bisa menjawab jika ada orang lain yang bertanya apakah Parthiban benar-benar suaminya atau tidak. Namun saat mereka sedang bersama, ponsel Parthiban tiba-tiba berdering, dan itu adalah panggilan dari Anthony. Parthiban diminta untuk melihat ke arah jendela, dan ternyata Anthony sudah menunggunya di luar bersama pasukannya. Parthiban kemudian diminta untuk mengaku sebagai Leo. Jika tidak, Anthony mengancam akan membunuh anaknya Sidhu yang telah diculiknya. Mendengar ancaman itu, Parthiban segera meminta istrinya untuk bersembunyi, dan ia pun segera mengejar Anthony demi menyelamatkan Sidhu anaknya. Pada akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Parthiban dan Anthony yang berakhir dengan kemenangan Parthiban yang berhasil menumbangkan Anthony. Namun Parthiban tidak dapat menemukan anaknya di tempat itu. Setelah kematian tragis Anthony, tiba-tiba Parthiban menerima telepon dari Harod. Jika Parthiban ingin anaknya kembali, ia harus menyerahkan jasad Anthony. Tanpa ragu, Parthiban memutuskan untuk membawa jasad Anthony ke markas Harod. Di markas itu, Harod mengancam akan menghabisi istri dan anak Parthiban. Bahkan sudah mengirim pasukannya ke rumah Parthiban. Namun Parthiban telah mengantisipasi segalanya. Ia telah memasang banyak jebakan di rumahnya, dibantu oleh Joshi dan Napoleon. Ketika pasukan Harod tiba, mereka semua terjebak dan tewas, meninggalkan hanya satu yang selamat. Namun pada saat-saat genting ini, saat Satya dan Cintu terancam, tiba-tiba Subramani muncul dan menyelamatkan mereka. Subramani. Nana. Ada tuh sorry na. Melihat pasukannya tewas, Harod menjadi marah dan terjadilah pertempuran sengit antara Parthiban dan Harod beserta pasukannya. Ketika Harod sudah terdesak, akhirnya dia mengakui bahwa Parthiban bukanlah Leo yang dia cari. Dia ingin mengakhiri semua ini dan meminta Parthiban untuk tidak membunuhnya. Namun Parthiban malah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Parthiban mengungkapkan bahwa dirinya adalah Leodas.
Leo sengaja menyembunyikan identitasnya untuk melindungi keluarganya. Dia ingin menghapus masa lalunya yang kelam dan memperbaiki masa depannya. Hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Dia bersedia melakukan apapun untuk melindungi mereka. Dan Sidu berhasil diselamatkan. Sebelum pergi, Leo mengambil gelang Elisa sebagai kenangan, kemudian membakar pabrik hingga hancur. Kemudian Leo kembali ke keluarganya. Namun tidak lama kemudian, Leo menerima telepon dari seseorang misterius yang mengatakan bahwa jika Leo ingin menjadikan masyarakat bebas dari narkoba, masih banyak pabrik narkoba lain yang harus dibakar. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa.